Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, mari kita ngaji kitab Minhajul Abidin. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Atas izin guru, mari kita melanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in qila fa ma haqiqatul ujub. Lalu kalau dikatakan apakah itu ujub, wa ma maknahu, dan definisinya, ya, dan tentang pengaruhnya, maknanya ujub, wa ma ta'firuhu, dan hukum, dan menyangkut pengaruhnya apa, wa ma hukmuhu, dan hukumnya ujub, fabayyin lana dzalik. Maka wahai Imam Ghazali, jelaskan kepada kita. Jadi ini pura-pura, bukan pura-pura, insyaallah beliau min aulia, beliau itu tidak mati bal ahya. Beliau ngerti kalau kita lagi ngaji kitab ini, karena kita berkeyakinan orang yang wafat itu bukan ruhnya, tapi hanya jasadnya, ya, bal ahya, beliau itu masih hidup. Atas pertanyaan itu kita kepada Imam Ghazali, maka Imam Ghazali menyatakan seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Fa'lam anna haqqatul ujub istiqdamul amali shalih. Ujub itu adalah menganggap hebat suatu perbuatan yang baik. Hebat, saya hebat ya, sudah jadi ini. Cerita kemana-mana. Itu namanya ujub. Wa tafsiluhu inda ulama inna rahimahumullah dzikrul abdu khusus sarafal amal as-shalih bi syai'in dunallah azza wa jalla. Jadi perincian ujub menurut para ulama kita, ulama inna rahimahumullah, adalah mengingatkan seorang hamba akan perluan kemuliaan suatu perbuatan baik itu sebab dunallah ta'ala, bukan karena Allah, tapi karena diri kita, karena diri manusia sendiri. Nah, kalau orang mengatakan saya bisa karena saya, maka itu adalah ujub, ya, dunallah azza wa jalla awin nasi aw nafsi, atau sebab manusia atau sebab diri sendiri. Ya, saya bisa naik pangkat itu karena Pak itu. Masalah itu nama wasilah bil siapa? Wasilahnya oleh Pak siapa? Bukan karena manusia. Kalau seorang mengatakan mengakui bisa sukses karena orang, disitulah dia ujub, ya, dan dia atau dirinya sendiri. Berarti dia bukan karena Allah, bukan dari Allah, ngaku dirinya mampu. Nah, qalu wa qad yakunul ujubu mutallatan bi ayyat karadzalik min hadits salata jami'an. Maka dengan demikian terkadang ujub itu rangkap tiga, mutallatan, tiga-tiganya jalan, bi ayyat karadzalika bi hadits salata jami'an, dan itu bersamaan apa? An-nafs, dirinya, wal khalqi, dan manusia, wasyai'un, dan karena sesuatu. Aku itu loh, dihormati manusia karena ini loh, karena
baju saya harus baik. Nah, kemudian dia bangga, kemudian dia ujub, itu ujub. Aku itulah orang gaya bleston, orang gaya hidup saya tak lengkingkan, orang gaya apa itu, eyeshadow. Aku nggak percaya diri dan karena itulah saya menganggap saya cantik. Oh, enggak boleh. Padahal Allah sudah memiliki hidungnya, telinganya, alisnya, hidepe wis dikaro Gusti Allah dikai. Lek wong itu nggak percaya karo pemberiannya Allah, kemudian di reno-reno, di kerek dan sebagainya, nah, itu berarti tidak mengakui Allah. Dia akan percaya diri bisai'in tadi, karena dia beramal bisai'in karena sesuatu itu, maka itu adalah dia itu ujub. Aku itu kalau nggak pakai jam merek Patek Philippe, ya Louis Vuitton katanya, aku nggak percaya diri. Oh, itu salah, karena dia menolak pemberian Allah, tangannya, wajahnya dan sebagainya, dan dia hanya mengakui kalau percaya diri karena gelang jam itu, karena jamnya itu, maka ini juga ujub. Itu adalah bil amali duna wa azalah. Dia beramal bukan karena Allah, karena dia adalah bisai'in karena sesuatu. Itu ujub. Masih banyak seperti itu ya kita, Bapak Ibu sekalian. Taksih kathah sing ngoten. Aku golek ana arisan kudu bawa tas sing merek ini. Baju saya harus matching, mulai dari kerudungnya, mulai dari sepatunya, mulai dari apa, klambine, kudu matching. Kalau mempercaya itu karena orang menghargai kita, itu ujub. Yang penting kan nutupi Allah. Ya, ini banyak ini. Apalagi artis-artis itu. Sekali jalan 5 miliar, 10 miliar ada di dalam tubuhnya itu. Apa? Cincinnya kalau ndak diamond ndak sampai digini-ginian itu. Karena ada orang yang selalu nunjuk-nunjukkan apa? 5 jari semua ada diamondnya itu, yaitu sekali jalan 10 miliar lebih. Nah, itu berarti ujub. Moga-moga kita tidak seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan terkadang secara rangkap buat, jadi kadang-kala hanya dirinya, nah, dan makhluk, kadang-kala tiga-tiganya, dan itu semua kadang-kala juga tunggal. Mu'akhatan wa ayyat guru min wahidin kadanglah satu saja. Aku iso dhewe kok. Aku ora usah butuh menungso. Iso dhewe. Wis lah. Saya itu pokoknya kerja keras ya sukses. Nah, berarti menghilangkan Allah itu juga ujub. Nah, dengan demikian wadiddatul ujub dzikrun minnah. Kebalikannya orang ujub adalah mengingat dari karunia Allah. Ya Allah, cinten malih ingkang saged nyukani nikmah kalau mboten panjenengan. Siapa lagi ya Allah? Matur suwun ya Allah. Saya masih diberi nafas, saya diberi makan, saya masih bisa silaturahmi, saya masih bisa beli pulsa untuk ikut Zoom ini ya Allah. Itu namanya adalah dzikrul minnah. Ngingat terhadap minnatun, yaitu karunia Allah. Wa huwa ayadzkura anna bi taufiqillah subhanahu, yang itu semua yang diperoleh karena pertolongan dari Allah. Lek mboten panjenengan sinten ta Gusti ingkang saged kula ngatos niki, matur suwun Gusti. Ngoten. Siapa lagi ya Allah? Hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong kami. Hasbunallah nikmal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Panjenengan yang menjadi wakil saya, itu musuh saya kuat ya Allah, dia mendolimi. Udah saya serahkan panjenengan, Engkau lah nikmal wakil ya Allah. Wa ni'man nasir, dan Engkau lah yang menolong saya. Oh, top itu.
Kalau bisa menyerahkan seperti itu, maka itu berarti kita tidak ujub. Wa annahu alladzi sarrafahu 'adzam, dan orang ini mengetahui bahwa dia adalah zat, artinya Allah zat yang perlu dimuliakan, wa tabawa qaddarahu, dan Allah lah sehingga memperbesar ganjarannya dan menakdirkannya. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal, karena banyak syukure wakeh ditambah. Ini orang itu harus dua kalimat itu, satu terima kasih. Kalau dikasih oleh Allah diterima, kemudian dikasihkan kepada orang lain. Jangan menjadi pemain tinju. Tinju itu kan genggam terus. Duit-duitku dewe, kekuasaanku dewe, duit-duitku dewe. Lah apa kowe kurang sakarepmu dewe. Jangan jadi pemain tinju, tapi terima kasih. Itu kalau sudah diterima, dikasihkan orang lain, dibagi. Ngoten lho. Nggih? Mugi-mugi kita sedang saged seperti itu. Nah, wa hadza dzikru fardun, dan mengingat terhadap zikrul minnah itu adalah fardu, wajib inda dawai, untuk dawa'il ujub, untuk menghalangi atau yang mendetairan, yang menangkal ujub, naflun fisail aqab, yaitu sehingga kita bisa menambah waktu-waktu lain selalu untuk beribadah pada Allah. Oke. Saya lanjutkan. Wa amma ta'sirul ujub bil fa'amal, adapun pemberian pengaruh, tadi kan ada minta definisi kan, pengaruh ujub dalam perbuatan. Qala ba'dul ulama, berbagai ulama mengatakan begini, al ujubu yantadirul ihbata wa intaba qabla mauti salima wa illa ukhbita. Orang ujub itu menanti pembatalan ganjaran amal. Jadi kulaan yang jom, kulaan sesuatu yang nanti batal amalnya itu, ya. Fa in taba qabla mauti salima wa illa ukhbita. Karena itu jika ia bertobat sebelum mati, maka ia akan selamat. Salimah. Kok dulu ya Allah banyak saya ujub ya Allah, istighfar. Istighfar banyak, maka sisa-sisa yang ketika saat kita beramal tidak ujub itu masih utuh, masih jadi amal. Tapi cepat harus qoblal maut salimah, dan dia harus taubat. Karena itu di dalam kitab ini yang kedua tentang ngawaiknya itu, ngakobahnya itu adalah akobatut taubah. Orang yang suluk pertama kali yang harus dilakukan adalah mandi taubat, sholat taubat, untuk menyuci dari semua kesalahan-kesalahan terdahulu. Jadi kalau orang pernah ujub, segera taubat dan dia akan selamat. Wa illa ukhbita, maka dengan demikian kalau dia tidak istighfar, tidak taubat, maka dibatalkannya ganjaran itu. Itu ya Bapak sekalian. Mengenai pembatalan ganjaran telah berpendapat Muhammad bin Shahir, ya, mereka dari mazhab yang lain. Dia mengatakan penghapusan ganjaran menurut Bukhari adalah hilang suatu amal berbuat semua yang disebutkan, hingga ujub itu berhak atas hal yang dia peroleh. Jadi kalau dia ujub, kemudian orang senang semua kepada dia, maka saat itu amalnya hilang, pahalanya hilang. Tapi kalau belum ada orang yang menghargai dia, maka amalnya belum hilang. Ini pendapat karomiyah. Tidak usah diikuti. Pendapat ini menurut Imam Ghazali salah, karena ini bukan min ahli sunnah wal jamaah. Nah, dengan demikian, maka amal itu akan hilang
Kalau dia ada orang menghargai, kalau tidak orang menghargai maka masih. Nah, padahal menurut Imam Ghazali tidak, dari awal tidak boleh ujub. Maka dengan demikian wa fi qouli ghairihi wa dhihabul at'afi la ghairuhu, sedangkan penghapusan ganjaran adalah hilangnya kelipatan ganjaran bukan lainnya. Maka dengan demikian ketika saat ujub maka kita hilang beberapa pahalanya. Tapi kalau kita tidak ujub saat tertentu ujub, yang lama masih ujub, ketika ujub baru berkurang. Nah, itu ada pendapat yang lain seperti itu. Nah, sekarang gimana menurut Imam Ghazali? Fa in qultu kaifa yaltabisa 'ala 'abdil arif, bagaimana kalau orang beramal tersamarkan orang itu ahli makrifat, anna wa ta'ala walladzi wafaqa lil amal shalih, maka yang telah memberi Allah lah yang memberi pertolongan amal soleh itu, artinya dia beramal karena Allah. Wa adzamu qadru tsawabah, dia telah mengagungkan kadar amal solehnya itu hanya Allah. Bi fadli wa manhi, dan telah melimpah ruahkan ganjaran anugerah dan karunia Allah. Jadi kalau murni dari awal kita tidak ujub, maka kita akan mendapatkan aktsarut tsawabah wa bi fadli wa manhi. Itu berlipat-lipat, apalagi amalnya amal jariah itu berlipat-lipat. Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ketahuilah bahwa masalah kaitannya ujub, kadar ujub ini, maka perlu kita pikirkan fil ujubi salati asnafin. Maka kita harus melihat ujub dari 3 golongan. Coba kita lihat. Yang pertama, hubungannya amal dengan ujub, yaitu sinfuhumul mujibu li bikulli halin wa humul mu'tazilatul wa qaddari. Mereka yang pertama adalah ujub di setiap kondisi karena mereka adalah golongan Mu'tazilah wal qadariyah dan kaum qadariyah alladzi la yarawna lillahi alaihim minnatun fi a'malihim. Mereka tidak menganggap bahwa kesuksesan seseorang itu karena Allah. Karena itu. Jadi golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah adalah orang yang mengandalkan akalnya. Ya lek pinter jadi sukses. Lek wong ora sekolah bodoh, ratal mangan sekolahan, kata orang Jawa, ya udah nggak bisa maju. Nah, tapi menghilangkan nama Allah itu nggak boleh. Ya, dan mereka mengingkari wa yungkirul auna wa taufik, mengingkari terhadap pertolongan dan taufik Allah, khos wa lutfi, terhadap kelembutan dan pertolongan Allah. Wa dzalika lisubta istawalat alaihim, hal itu karena kerancuan pemikiran yang salah. Ya, ini ya. Golongan kedua, wasinfun humud dzikrullah lillahi minnati bi kulli halin, yang mereka setiap saat hanya mengakui bisa ini karena likulli bikuli halin adalah al-minnatu ilallah minallah. Jadi anugerah Allah semua kondisi itu karena Allah. Ya, ini dari kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Wahum mustaqim, orang yang seperti ini adalah orang yang jalan lurus. Wala jabuna bisa'in min amal, dan orang ini tidak ada satu ujubkan di dalam amalnya. Wal bidzalika li basyaratin akramuha biha wa ta'yibun khusubiha, yang mereka telah dimuliakan, mempunyai kelebihan, dan lantaran itu semua karena mendapat wa ta'yidun bi khusubihi, karena mendapat bantuan dari Allah, mereka bi khususbi dikhususkan oleh Allah. Jadi orang-orang seperti inilah adalah orang yang lurus. Nah, watali humul mukhalisna humu ammal ahlussunnah, sedangkan kahlum ahlussunnah wal jamaah tarotan yantabihu fayadkuruna minallah ta'ala wa tarotan yakhlubuhu. Satu saat mereka sadar, mereka ingat karena Allah, dan saat lain dia harus ikhtiar fayadjubu bidzalik, maka sikap ujub itu, lalu mereka bersikap ujub dengan amal ibadahnya. Ini kebanyakan manusia tidak boleh. Jadi dengan demikian agak berbeda ya.
Kalau Qadiriyah dan Mu'tazilah semua pakai akal. Kalau kita Ahlussunnah, kita berikhtiar, baru tawakal, diserahkan pada Allah. Kalau kaum Qadariyah tidak seperti itu. Ya. Lima kana ghaflah aridatul wal fatrati fil istihad, maka karena kalau orang lalai maka muncul kelesuan dan beribadah. Biasanya begitu. Kalau orang itu hanya kaya demi kaya ya, kemudian dia cenderung ghaflah. Wan naqsi fil basyirah, dan dia akan kekurangan untuk bicara hati nuraninya karena dia tidak dalam posisi semua untuk lillah fillah billah. Bapak Ibu sekalian, fa'lam anna fi dzalika ikhtilafati faqila, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ada perbedaan di antara para pendapat. Inna muhbatun lima kana i'tiqadihim, maka sesungguhnya terputus ganjalan amalannya karena posisi pijakan keyakinan. Artinya Qadariyah dan Jabariyah itu karena tidak mengakui campur tangan Allah di dalam hidupnya, maka dia tertolak amalannya karena tidak mengakui Allah. Itulah yang mengumpulkan. Nah, maka dengan demikian ada juga yang mengatakan begini, la yahbitu amalun bi itiqati fi jumlati min firaqil Islam. Amal tidak bisa terhapus ganjaran sebab keyakinan berbagai kelompok secara umum, hatta yakhussu al kulli amal bi ijabin, secara umum hingga terkhususkan setiap amal itu adalah ujub. Artinya saat tidak ujub amalnya utuh, saat ujub terkurangi. Nah, nanti dihitung di belakang. Nah, kama anna i'tiqadi al-sunnah wal jamaah layan ma'ul ujub fi kulli amal. Sedangkan ahlu sunnah jamaah mengatakan mencegah sikap ujub dalam setiap perbuatan itu harus didahulukan. Hatta yakhussu bi dzikri minnah, hingga orang itu selalu mengkhususkan ibadahnya itu mengingat dari pertolongan Allah. Itu yang terbaik. Jadi jangan mengikuti yang pandangan lain. Saya nggak apa-apa ujub. Ya, tapi nanti saya istighfar, nggak boleh. Ikut aja Ahlussunnah, yaitu mencegah ujub dan hanya memohon al-minnatu wa dzikru lillah. Jadi mohon pertolongan dan zikir pada Allah. Fa in kala fal siwa ujbi wa riya min qati'i fil amal. Lalu apakah ujub dan riya termasuk di antara penoda amal? Ya, pasti iya kan? Riya sudah kita bahas. Ujub hubungannya apa? Hubungannya gini. Ajalu inna fihil kawadih siwahuma. Dua-duanya itu siwahuma, duanya riya dan ujub itu adalah menghancurkan amal. Lakinna khososnahuma bidzikri ila annahul aslun. Akan tetapi kami mengkhususkan kedua hal itu dalam uraian terpisah. Kan sudah terpisah kan? Ujub sudah, riya sudah, sekarang ujub. Alladzi yadu alaihi yaduru alaihima muqdamul abwab. Maka dengan demikian sesungguhnya dua hal ini merupakan pokok yang bertumpu pada hal yang paling berat yang menghancurkan dari amal kita. Waqad qala ba'dul masahih, dan sebagian dari masyayikh mengatakan inna haqqal abdu ayyatahaffadhu fil amal fi isratil asya. Sesungguhnya hak kewajiban seorang hamba hendaknya ia memelihara dalam beramal. Intinya ikhlas. Nah, cara beramal yang baik apa yang harus dijaga? Ini ada 10 yang harus kita jaga. Menurut Imam Ghazali, yang bisa menjaga amal kita an-nifaku, jaga jangan sampai taufik, jangan sampai munafik, wariya jangan riya, wa takhlitu jangan mencampurkan riya dan keikhlasan, wal manna wal adza jangan mengungkit-ungkit amal, wan nadamah jangan Anda menyesali beramal,
wal ujba, dan jangan ujub, wa tahawun, jangan sampai berduka cita dalam beramal, wa khaufun, jangan meremehkan, wa mulamatin nas, dan jangan karena mengkhawatirkan cercaan manusia. Kalau kita 10 ini kita jaga, insya Allah kita adalah amal kita ikhlas. Ada loh orang itu mengatakan begini, an-nadamah, nyesel. Aku nyesel bantu wong kuwi. Kadung tak bantu loh. Orang-orang itu kok tidak menghormat saya. Aku nyesel, enggak usah. Bantu orang, bantu aja. Kan banyak ya masih kita dengar seperti itu ya Bapak sekalian ya. Iya. Aku nyesel itu tak sekolah, waduh wis jatuh pinter kok lali karo aku. Wes. Aku nyesel itu bantu masjid kuwi lho. Wong ora lali karo aku, nek iku sing bantu aku ya Allah. Nah, itu adalah awal dari hilangnya halakatul amal, rusak amalnya. Karena apa? An-nadamatul amal, nyesel dengan amal. Dan juga wal ujub pasti, wal hasarah, dan dia apa? Berduka cita. Aduh, abot men ya salat malam. Aduh, enak-enak tidur. Nyesel aku salat bengi. Nah, kalau sudah seperti itu ya Allah, ini berarti hilang. Ada loh orang itu kadang-kala salat malam, poso itu terpaksa itu seono. Salat itu terpaksa. Tidak oleh. Itu berarti khasrah. Orang yang khasrah beramal itu tidak boleh. Itu menghilangkan amal. Nah, kemudian tsumma dzakara syaikuna, kemudian guru kami ya Muhammad Al-Barak, Abu Bakar Al-Waraq, gurunya Imam Ghazali, merumuskan, beliau berkata, "Liddi kulli khoslatin miha wa adrariha bil amal." Kalau ada 10 penghalang amal, maka Anda harus memperkuat 10 agar segera diterima amal kita. Apa beliau? Gurunya Syekh Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah, beliau mengatakan, faditun nifaqu ikhlasul amal. Lawan munafik itu dengan ikhlas beramal. Wadidur riya ikhlasu talabul ajr, dan lawan riya dengan ikhlas litolabul ajr, hanya untuk mohon pembalasan Allah, bukan pembalasan manusia. Yang ketiga, waditul tahlil tafrid. Jadi dengan jangan Anda mencampurkan riya dengan ikhlas, dan adalah dengan cara memurnikan ikhlas. Waditul manni wa taslim, maka dengan demikian Anda lawan mengungkip dengan memasrahkan amal hanya untuk Allah, lillallah. Waditul adza taksir amal, dan lawan menyakiti orang lain dengan membentengi, menyimpan rapat-rapat amal kita. Tutup, jangan sampai diciptakan. Kemudian yang keenam, waditun nadamah wa tasbutun nafs. Jangan sampai ya penyesalanmu beribadah kamu lawan dengan tabitun nafs, dengan mengokohkan jiwa kita. Wadidul ujub dzikrul minnah, jaga dari ujubmu itu dengan hanya mengingat pertolongan Allah. Wadidul khasratul iktinamul khair, dan kamu harus melawan duka cita dalam beramal itu dengan memohon pertolongan kebaikan. Wadidu tahawuni bita'dhimit taufik, lawan melemahkan, meremehkan amal itu dengan mengagungkan dan pertolongan Allah. Wadidu khaufin, dan lawanlah menghinakan kepada manusia, al-malamati khosyah, dengan cara kamu takut dengan Allah. Jadi ada 10 yang mengganggu amal kita, ada 10 yang membentengi amal kita. Tadi ya 10 tadi. Amal, ketahuilah bahwa kemunafikan itu dapat menghancurkan amal kita. Warya'u yujibu raddah, sedangkan riya menyebabkan tertolaknya amal. Jadi dua-duanya itu bahaya.
wal mannal adza, dan mengungkit-ungkit ya pemberian orang, yuhbitut sedekah, dalam hal bersedekah akan menghilangkan tuhbitotis sedekah aslafi fil waqti, maka ia dapat menghilangkan sedekah itu sama sekali seketika. Begitu kita sedekah, Bapak Ibu sekalian, saya sedekah ini ya 2 miliar, saya bangunkan ini, ya nggak ada langsung, karena dia langsung bilmani Anda menyebut-nyebut, seperti yang saya katakan tadi, seperti debu di atas batu yang kena air, hilang seret. Wa inda badil masyayikh rahimahullah yutlinani id ofiha, kedua perilaku itu dapat membantahkan berbagai kelipatan sedangkan ini. Wa amman nadama fa inna ma yubtul amal fi qaulihim jami'an, kalau orang menyesal dengan amalan-amalan dia, maka ia dapat menghilangkan amal itu menurut pendapat kalangan ulama. Aku nyesel ya, udah langsung hilang. Amalnya yang baik itu langsung hilang. Aku nyesel bantu iku. Jangan. Nah, wal ujub yudhibul adzabul amal, sedangkan ujub dapat menghilangkan kelipat ganjaran. Kelipat-kelipatannya hilang ya. Wal hasratu wa tahawunu wa khauful malamati tukhaffiful amal, meremehkan dan khawatir atas celaan orang dapat meringankan dan mengurangi amal. Jadi aku kalau nggak diketahui calon mertua itu kok nggak enak ya. Kalau ada mertua, nah, artinya sholatnya tetap dapat, tapi mengurangi. Waktu ibu Rozana tahu, maka ia dapat menghilangkan pemberitaan nilai amal ibadah tersebut. Nah, terakhir saya pikir ada 8 baris, kayaknya waktunya tidak cukup. Maka dengan demikian semoga apa yang kita bahas mengenai ujub ini bisa kita jaga, sehingga amal-amal kita tidak banyak yang hangus, tidak zonk karena ujub itu. Demikian, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Intinya ini satu baris lagi. Kultu fal qabul warradu inna al-tahsin. Imam Ghazali mengatakan diterima dan ditolaknya amal itu menurut ahli tahsil, yaitu terhadap orang yang melulu meligi mohon ganjaran dari Allah, bukan manusia. Biyarji'ani ila dzurubin minat ta'dim, dan itu terkembalikannya kepada berakam pada dirinya dalam pemuliaannya, wal istighfafi, dan sikap meremehkannya. Jadi kalau kita minta diagungkan manusia dan kita takut diremehkan manusia itu hilang, maka di situ kita ikhlas. Berarti kita tidak wujud di dalam amal. Wal ihbatu ibtalu manafi'u takunu bil fi'li bisababi, dan menghilangkan nilai ibadah adalah pembatalan perolehan manfaat yang terwujud dari perbuatan itu, dan dengan sebab itu maka kita harus merealisasikan ya bil fi'li bisababi, dan artinya gini, takunul bil fi'li, hendaklah kamu itu beramal bisababi, dengan sebabnya. Kalau sebab amal kita itu diterima, maka hilangkan ujub, hilangkan riya. Gitulah. Tapi kalau di dalam beramal ada ujub, ada riya, berarti sebab untuk dia tidak diterima amalnya. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kita dari sikap ujub dan sikap dari riya dalam amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.